Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Herlinda Rahmawati dengan NIM 21191212008. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 poin penting, yaitu pengertian want dan need, 5 cara pengukurannya, dan faktor yang mempengaruhinya. Ketiga hal tersebut saya jelaskan untuk memenuhi mata kuliah Ekonomi Kesehatan dari dosen Bapak Ananda Setiawan SPD MPD. Yang pertama, pengertian want. Secara umum, want atau keinginan adalah pernyataan manusia terhadap kebutuhan-kebutuhannya yang dipertajam oleh budaya dan kepribadiannya. Keinginan dapat diartikan sebagai hasrat terhadap pemenuhan yang lebih lanjut setelah merasakan kebutuhan. Keinginan biasanya bersifat subjektif dan bersifat individual. Dalam model Cooper, want yaitu sebagai keinginan seseorang untuk menjadi lebih sehat dalam hidup. Keinginan ini didasarkan pada penilaian diri terhadap status kesehatannya. Kemudian ada pengertian want menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Philip Kotler dan Kevin Lankeller, keinginan adalah kehendak manusia untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara-cara tertentu. Contohnya seperti keinginan untuk membeli rumah, mobil besar, atau gadget terbaru. Yang kedua, menurut Abraham Maslow, keinginan adalah kehendak manusia yang berkaitan dengan kebutuhan aktualisasi diri dan pengembangan diri, seperti keinginan untuk belajar, menciptakan sesuatu, dan mengembangkan keterampilannya. Yang ketiga, menurut Murray dan McClelland, keinginan adalah kehendak atau motif psikologis manusia yang mendorong individu untuk bertindak dan mencapai tujuan tertentu seperti keinginan untuk sukses, status, dan prestis. Kemudian need atau kebutuhan adalah sesuatu yang sifatnya mendasar, diperlukan untuk memenuhi dan mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Need memberikan gambaran kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Kebutuhan menyatakan tuntutan dasar manusia di mana manusia merasa kekurangan. Namun tidak hanya membutuhkan makanan dan minuman saja, namun penghargaan, persaudaraan, pengetahuan, tidak terkecuali kesehatan. Kebutuhan dalam kesehatan yaitu dinyatakan oleh tenaga kedokteran yang harus mendapatkan penanganan medis. Kemudian kebutuhan manusia amat bervariasi dan kompleks. Jika itu kebutuhan tidak terpenuhi, maka mereka akan merasa tidak bahagia, ada yang dirasakan kurang dalam kehidupannya. Kebutuhan atau need menurut beberapa ahli yaitu yang pertama, menurut Philip Kotler dan Kevin Lankeller, need atau kebutuhan adalah keinginan dasar manusia yang tidak dapat dihindari dan dipenuhi agar hidup dapat terus berlanjut. Contohnya seperti kebutuhan akan makanan, air, tempat tinggal, dan sebagainya. Kedua, menurut Abraham Maslow, need atau kebutuhan adalah hierarki kebutuhan manusia yang diatur dalam 5 tingkatan, yaitu kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, harga diri, dan aktualisasi diri. Ketiga, menurut Clayton Alderfer, need atau kebutuhan adalah 3 kelompok kebutuhan manusia yang saling terkait, yaitu kebutuhan untuk mempertahankan eksistensi, kebutuhan untuk berhubungan interpersonal, dan kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang. Kebutuhan terbagi menjadi 2, yaitu ada yang pertama, perceived need. Perceived need atau kebutuhan yang dirasakan adalah hasrat atau keinginan yang dimiliki oleh semua orang, di mana kebutuhan ini menunjukkan kesenjangan antara tingkat keterampilan atau kenyataan yang tampak dengan yang dirasakan. Yang kedua, ada expressed needs, yaitu kebutuhan yang diekspresikan, yaitu kebutuhan seseorang yang mampu untuk ditunjukkan dalam tindakan. Ada 5 cara pengukuran want dan need. Yang pertama ada interview. Interview merupakan kegiatan antara 2 orang atau lebih yang terdapat narasumber dan pewawancara. Hal ini dapat mengukur apa keinginan atau yang dibutuhkan narasumber saat melakukan kegiatan tersebut. Yang kedua, survei.
yaitu metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Yang ketiga ada observasi, yaitu suatu aktivitas pengamatan mengenai suatu objek tertentu secara cermat secara langsung di lokasi penelitian tersebut berada. Yang keempat ada studi pasar. Studi pasar merupakan aktivitas perumusan masalah, pengumpulan data, analisis dan pelaporan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam menentukan strategi pemasaran produk. Yang kelima ada diskusi. Diskusi merupakan suatu metode untuk memecahkan permasalahan dengan proses berpikir kelompok. Diskusi dalam pengukuran Wundanit ini seperti mengungkapkan apa yang diinginkan dan dibutuhkan seseorang. Kemudian ada tujuan pengukuran Wundanit ini, yaitu untuk menggali dan mengetahui selera pasar terhadap suatu produk dan dapat membantu seseorang agar melakukan atau mengetahui penggunaan atau pemanfaatan produk oleh pasar secara realita. Kemudian faktor yang mempengaruhi Wundanit. Yang pertama ada kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik merupakan segala sesuatu yang bersifat alami atau dapat dilihat dari bentuknya. Faktor ini mencakup kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, dan papan, yaitu makanan, air, tempat tinggal, pakaian, dan lainnya. Kebutuhan fisik yang tidak terpenuhi dapat memicu keinginan atau wants untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua, kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan perasaan bahagia dan sejahtera dalam hidup. Faktor ini mencakup kebutuhan manusia untuk merasa dikasih sayangi, aman, dicintai, diakui, diterima, dihargai, dan memiliki rasa harga diri yang tinggi. Kebutuhan psikologis yang tidak terpenuhi juga dapat memicu wants untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga ada pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu ini merupakan suatu hal yang pernah dijalani atau dirasakan oleh seseorang yang menjadi bagian proses pendewasaan diri. Pengalaman masa lalu ini seseorang juga dapat mempengaruhi keinginan dan kebutuhan mereka. Seseorang yang pernah mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya tertentu mungkin lebih cenderung memiliki keinginan yang kuat terhadap hal tersebut. Yang keempat ada budaya dan lingkungan. Budaya dan lingkungan ini di mana seseorang hidup juga dapat mempengaruhi keinginan dan kebutuhan mereka. Sebagai contoh, seseorang yang hidup di daerah dengan iklim yang sangat panas, mungkin apabila kita kaitkan dengan masalah pelayanan kesehatan, yaitu keinginan individu atau masyarakat adalah untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik dan berkualitas. Keinginan tersebut mencakup harapan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan jelas mengenai kondisi kesehatan dan pengobatan yang diberikan, serta penggunaan teknologi dan inovasi terbaru dalam bidang kesehatan. Sedangkan untuk kebutuhan pelayanan kesehatan seperti kebutuhan dasar manusia untuk mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatannya yang mencakup kebutuhan preventif, kuratif, serta rehabilitatif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai 3 poin tersebut. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, dadah. Thanks for watching. Please subscribe. 이게 말이 되니 난 물어봐.